Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Bagaimana kabarnya bapak dan ibu? Alhamdulillah sehat. Masih sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin kita ucapkan karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan desiminasi pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah membantu saya dalam acara desiminasi dalam penyebaran budaya positif dalam rangka penerapan pengalaman budaya positif dalam tugas yaitu calon guru penggerak angkatan 9 dari saya Ratih Purwasi. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acara kita ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, ini ada sebuah pertanyaan akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, setuju atau tidak hukuman adalah mendisiplinkan anak? Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu bahwa sebuah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju mendisiplinkan anak dengan hukuman. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Dan nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Setuju apa tidak? Setuju. Oke. Itu pendapat Bapak dan Ibu mengenai budaya-budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Baiklah, ada 7 di sini pokok bahasan yang akan kita bahas bersama, yaitu konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu motivasi perilaku manusia, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, yang terakhir inilah tugas pokok kita nanti, bagaimana kita akan menerapkan budaya positif dengan melakukan segitiga restitusi. Masih semangat Bapak dan Ibu? Masih. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, itu pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama kali. Sekarang kita akan mengadakan sebuah tantangan ataupun sebuah istilahnya perubahan paradigma. Ibaratkan, coba sekarang Bapak dan Ibu ambil sebuah kertas, kemudian kertas itu Bapak dan Ibu menuliskan sesuatu. Kemudian kertas tersebut anggap saja bahwa dalam kertas itu sebuah rahasia ataupun sesuatu yang berharga bagi Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Ibu kepal. Terus kemudian ada A dan B atau Anda dan teman Anda. Misalnya, ya. Setelah Bapak Ibu kepal kertas itu, bagaimana dengan sebuah kertas yang berusaha atau berisikan sebuah rahasia, tetap Bapak Ibu genggam sekuat-kuatnya, sekuat tenaga dengan berbagai macam cara, nanti orang lain akan membukanya begitu. Kemudian siapa yang membukanya? Itu adalah teman Anda atau teman kita. Dengan cara apa bisa membukanya? Membujuk, mengancam, menghardik, merayu, ataupun menyuap. Apa saja agar membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, dengan kepalan tangan Bapak Ibu tadi, sebuah rahasia bagi Ibu atau suatu berharga, bagaimana tangan itu tadi apakah akan Ibu tetap genggam atau Bapak genggam atau Bapak dan Ibu lepaskan?
tetap digenggam dengan alasan rahasia. Nah, inilah nanti hubungannya dengan apa yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu perubahan paradigma, stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya Bapak Ibu yang memiliki kontrol atas diri kita itu? Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol atau pilihannya, kita sebenarnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrolnya, ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan kita terhadap orang lain itu, Bapak Ibu, itu berbeda. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi intinya di sini, apapun yang kita lakukan ataupun kesalahan yang kita lakukan itu sebenarnya semua itu memiliki tujuan tersendiri, tergantung kita masing-masing. Yang ketiga, dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam stimulusnya. Tapi dalam teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak bisa orang mengontrol diri kita, apapun kejadiannya itu ataupun emosional kita, hanyalah kita yang dapat mengontrol emosi kita atau mengontrol diri kita. Sama dengan genggaman tangan tadi. Walaupun dibujuk, dirayu, diancam, kalau itu sebuah tujuan bagi kita, tujuan itu baik, apapun tantangannya tetap kita genggam, begitu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini stimulus responnya. Tetapi dalam teorinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini sama dengan yang tadi, bahwa yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Gimana Bapak Ibu? Kita lanjut? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Begini. Kemudian dalam teorinya, kolaborasi dan konsekuensinya menciptakan pilihan baru. Jadi atas genggaman tangan tadi, tergantung kita mau melepaskannya atau mau tetap menggenggamnya. Tapi jika tujuan kita itu gagal, maka disitulah gunanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak selamanya bahwa genggaman itu apabila mengalami kegagalan, maka disitulah adanya kolaborasi. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah, itu stimulus responnya. Tapi dalam kenyataannya, dalam teori kontrol atau pilihan dalam diri kita, bahwa model berpikir itu menang dan menang. Artinya di sini, ya, bahwa tujuan kita itu, ya, tujuan yang baik di sini adalah keberhasilan kita walaupun dengan tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya, apakah makna disiplin? Jadi disiplin yang kita terapkan di sekolah itu cenderung mengacu kepada hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Contohnya, misalnya Pak Tri datang ke sekolah, ya Bapak Ibu, dengan disiplin, kira-kira tujuan Pak Tri disiplin itu ingin dihargai oleh teman ataupun dikasih penghargaan oleh kepala sekolah. Itu suatu tujuan yang berhubungan dengan apa yang kita hargai. Sebenarnya kalau disiplin kita lakukan dengan sesungguhnya, apa Bapak Ibu tujuan kita untuk disiplin itu terhadap istilahnya warga sekolah? Kalau kita melaksanakan disiplin itu, bagaimana Bapak Ibu?
biar disanjung oleh teman-teman begitu. Saya harus datang setiap pagi begitu, tidak ya. Tapi dengan dari dalam diri kita bahwa saya ataupun Patri yang datang ke sekolah lebih pagi itu tujuannya adalah sebagai contoh bagi teman lainnya atau teman sejawat kita dan bagi teladan bagi murid kita. Itulah tujuan disiplin sebenarnya. Oke, kita masuk nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu ya berperilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi di sini dalam nilai-nilai kebajikan ini dapat menggerakkan motivasi dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebenarnya di sini akhir dari disiplin tadi, Bapak Ibu, bahwa untuk menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan begitu. Jadi kita sebagai pendidik atau guru, jadi apa saja nilai-nilai kebajikan universal yang itu ada di sini. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan, mungkin Bapak dan Ibu tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu sebenarnya tujuan ataupun nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita pakai atau kita terapkan yang berhubungan dengan budaya positif di sekolah kita. Masuk slide yang berikutnya, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, bagaimana kalau kita tidak merasa nyaman atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini adalah merupakan budaya positif, ya. Itu nanti yang berasal dari motivasi eksternal, dari luar, bukan dari diri kita. Bahwa dari luar itu misalnya seorang siswa dihukum oleh gurunya, harus kita hindari, maka nanti akan terjadi itu ketidaknyamanan. Itu yang akan terjadi, itu adalah motivasi dari eksternal. Dan lagi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya, kita melakukan sesuatu hanya mengharapkan penghargaan begitu. Nah, nanti ini merupakan adalah teori motivasi, yaitu berasal dari eksternal, masih dari luar, bukan dari dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Inilah Bapak Ibu, ya, sebenar-benarnya teori motivasi perilaku manusia yang berasal dari dalam diri kita, yaitu motivasi internal, tujuan disiplin positif yang sebenarnya. Bagaimana nanti menumbuhkan disiplin positif yang lahir dari dalam diri kita, ya, yang kita terapkan di sekolah terhadap anak atau murid ataupun terhadap teman-teman kita di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, yang merdeka itu sebenarnya apa sih? Ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah sendiri. Jadi kita merdeka dalam melakukan sesuatu itu bukan karena kita diperintah. Misalnya kita disiplin, ya, mungkin juga perintah dari kepala sekolah, kita harus menerapkan budaya disiplin. Tetapi sesungguhnya, ya, juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bagaimana nanti budaya positif itu timbul dari kita sendiri tanpa ada perintah dari orang lain. Mana Bapak Ibu? Masih semangat? Kita lanjutkan lagi ya. Ini ada sebuah tindakan kita sebagai pendidik atau sebagai guru, kan kita bahas apakah itu suatu hukuman atau
konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini dicatat Bapak Ibu. Dalam 100 kali dalam buku kalimat, misalnya anak itu terlambat. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apa itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya oke. Jawaban dari Bapak Ibu suatu konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, bagus ya, hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah dalam masa pandemik. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Di saat teman mengerjakan tugas kemudian coret-coret, kemudian dia menggantikannya. Ini sebuah konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, murid disuruh untuk membuka sebenarnya mengenai sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Oke, dari jawaban Bapak Ibu kami apresiasikan sangat bagus. Kita lihat apakah di situ ya poin-poin ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Kita lihat bahwa yang pertama adalah hukuman. Mencatat, lari adalah hukuman. Murid diminta untuk pusat hukuman. Mengganti kertas konsekuensi. Membersihkan tumpahan konsekuensi ya. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu hukuman. Lari mengelilingi ya. Inilah beberapa tindakan yang mungkin kalau dulu kita lakukan, tapi zaman sekarang mungkin sudah mulai memudar ya. Karena apa? Budaya positif harus kita terapkan di sekolah. Baik, kita lanjutkan lagi. Apa sih sebenarnya perbedaan hukuman dan konsekuensi itu? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Berarti hukuman itu istilahnya sesudah kita lakukan itu intinya menyakitkan yang harus terjadi. Dan yang kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hati. Ini seperti memberikan hukuman lari itu kan istilahnya menyakiti fisik. Kemudian bagaimana dengan fisik ataupun hati? Nanti setelah diberi hukuman anak akan merasa dendam kepada kita. Dan kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya, ini hampir sama, tetapi membuat anak merasa tidak nyaman dengan melakukan konsekuensi tadi, tapi tidak dalam jangka panjang, tapi masih dalam jangka pendek, masih belum akurat. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kenapa tidak? Karena melakukan kedisiplinan tadi anak ya harus melakukan, maka dia istilahnya ada hukumannya begitu. Jadi di sini akan membenci kedisiplinan. Kemudian anak dalam konsekuensinya anak menghargai disiplin. Ya, dengan konsekuensi dia tidak melakukannya lagi kesalahannya, maka di sini anak akan menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu berupa paksaan, karena kita hukum, maka dia dipaksa seperti itu. Kemudian dalam stimulusnya itu adalah konsekuensi itu sebagai tanggapan, tidak paksaan lagi. Kemudian yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi kalau saya misalnya melakukan kesalahan, pasti dia akan menyakiti
seperti itu. Itu adalah sebuah hukuman dan konsekuensinya apabila anak sudah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian untuk konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri sendiri. Jadi setelah dia melakukan konsekuensinya, dia akan lebih berpikir bagaimana menyelesaikan diri sendiri. Kemudian konsep yang buruk. Jadi hukuman ini adalah suatu konsep yang buruk. Nah, kalau konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik, karena ada penyelesaian di sini dalam konsekuensinya, yaitu menyesuaikan dirinya akan lebih mudah lagi. Kemudian selanjutnya akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Apabila anak menyembunyikan kesalahan demi menghindari hukuman, pasti dia akan menyembunyikan kesalahannya. Kenapa? Supaya menghindar dari hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak akan belajar memenuhi peraturan begitu. Yang terakhir, dalam hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi di sini kalau konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Begitu loh. Jadi Bapak Ibu, inilah suatu hukuman ataupun konsekuensi yang kita lakukan terhadap pendidikan kita di sekolah, ataupun budaya-budaya positif yang akan kita lakukan. Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensinya? Selanjutnya, setelah ada hukuman dan konsekuensinya, kemudian itu ada sebuah topik akan membahas tentang itu restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Di restitusi itu memerlukan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ini bagian yang terpenting bagi kita sebagai pendidik Bapak Ibu, bahwa ada sebuah cara untuk memperbaiki anak, bahwa anak itu nanti bisa dia kembali ke kelompoknya dengan tetap dihargai, ingin menjadi seperti apa mereka, kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, identitas gagal hukuman dan identitas sukses disiplin. Bagaimana hukuman itu kita anggap sebagai identitas yang gagal atau hukuman yang gagal? Inilah yang akan kita bahas. Yang pertama, suatu kesenangan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Ini mulai kita perbaiki Bapak Ibu. Dengan restitusi itulah kita perbaiki, bahwa restitusi merupakan pilihan. Setelah kita melakukan hukuman terhadap anak, ada konsekuensinya, kemudian ada restitusinya atau perbaikannya. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Di dalam restitusinya menguatkan murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini restitusi ini ada beberapa cara nanti bagaimana kita mengembalikan anak itu diakui oleh kelompoknya begitu. Kemudian korban, sudah jelas kalau hukuman tentu ada korban. Siapa Bapak Ibu korbannya? Tentu siswa atau anak. Korban dalam konsepsinya, korban bisa diabaikan, tetapi di dalam restitusi korban itu mendapatkan ganti. Apa gantinya? Yaitu perbaikan. Murid atau anak akan tersakiti. Kemudian dalam konsekuensinya murid dan anak tidak nyaman. Tapi dalam restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi bagaimana nanti kita membahas restitusi ini ada caranya ya Bapak Ibu. Oke. Akhir dari identitas gagal hukuman bahwa perilaku itu hanya pada sebuah istilahnya kejadian begitu ya Bapak Ibu.
Kemudian kalau di konsekuensinya membantu penerapan. Ini baru tahap penerapan. Tetapi di dalam restitusi nanti, dalam kita menyelesaikan masalah pada anak itu fokus pada pemecahan ataupun solusinya. Disinilah nanti yang akan kita lakukan pada anak apabila kita menemukan anak-anak yang membutuhkan restitusi. Baiklah Bapak Ibu. Apa ciri-ciri dari restitusi itu? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Begitu. Jadi tidak mencari siapa yang salah, siapa yang betul, ya sebagai kita sebagai pendidik, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Bagaimana hubungan kita ya dengan anak dalam restitusi ini. Kemudian yang ketiga, tawaran tapi bukan paksaan. Akan dijadikan apa anak ini, akan seperti apa dalam memperbaikinya, nanti itu ada tawaran tapi bukan paksaan. Kemudian selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dalam diri anak ini seperti apa dia akan memperbaiki dirinya nanti. Dia bukan paksaan tadi, diserahkan kepada anak di sini nanti bagaimana dia akan memperbaiki dirinya dengan mencari solusi bukan dari guru tapi dari anak itu sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apabila anak mengalami masalah, pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh anak. Itulah tugas seorang pendidik, bahwa kebutuhan dasar itu harus kita penuhi di dalam suatu pembelajaran. Kemudian selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, tadi sudah bahwa restitusi adalah cara paling baik untuk memecahkan suatu masalah di mana kita akan menerapkan budaya positif. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi ada pemecahan masalahnya atau solusinya. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini nanti anak yang berbuat salah dia bisa kembali kepada kelompoknya, tidak akan terkucilkan lagi oleh kelompoknya apabila anak tersebut mengalami atau berbuat salah. Karena apa? Di sini adalah sudah kita lakukan restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu yang bisa kita terapkan budaya positif di kelas. Jadi Bapak Ibu nanti di kelas bisa kita membuat keyakinan kelas. Sekarang, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, peraturan dengan keyakinan kelas beda apa tidak? Beda apa tidak? Keyakinan dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Kenapa berbeda? Kalau guru yang membuatnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu sepakat dibuat oleh guru dan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa mencobakannya ini keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Berkolaborasi boleh dengan wali murid. Apa-apa saja keyakinan kelas yang harus dilaksanakan oleh murid kita di dalam kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini adalah peraturan. Tapi kalau dalam keyakinan ini mengenai apa Bapak Ibu kalau kita menggunakan helm? Keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Apa itu 3M Bapak Ibu? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini semua kalau keyakinan kelasnya mengenai apa ini Bapak Ibu? Kesehatan. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini adalah tentang disiplin. Kemudian yang keempat, untuk mendukung motivasi intrinsik itu dari dalam, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan. Jadi aturan itu berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu dominan dari guru atau seorang pendidik. Tapi kalau keyakinan sudah berkolaborasi atau istilahnya membuat sesuatu yang dilakukan yang bersifat positif antara guru dengan murid di kelasnya.
Bapak Ibu? Misalnya bertanggung jawab, disiplin, apa seperti itu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya karena anak meminjam buku, itu suatu peraturan. Tapi untuk keyakinan kelasnya itu tentang apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Termasuk menghargai. Iya, menghargai atau menghormati orang lain di sini. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Kenapa? Kalau orang lain bisa datang lebih awal, kita juga harus menghormatinya atau berkomitmen. Kita juga harus bisa hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu merupakan kalau keyakinan kelasnya keselamatan atau menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu mengenai keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu bisa keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian ada lagi yang menggunakan masker, itu adalah kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan keselamatan atau keamanan. Bapak Ibu, ini mungkin kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ini sangat bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu, kenapa kadang anak di sekolah itu ada sebuah masalah terus pada anak itu? Ya, tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Kita mengajar di kelas, kita mulus-mulus saja, tidak ada masalah di dalam kelas terhadap anak. Betul tidak Bapak Ibu? Betul, pasti ada ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini kebutuhan dasar manusia ini. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini bisa kita contohkan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar mengenai apa Bapak Ibu kebutuhan hidup? Pangan, sandang, papan atau tempat tinggal. Kalau kebutuhan dasar yang pertama ini sudah terpenuhi, insya Allah nanti budaya positif akan bisa kita terapkan. Yang kedua, adanya kasih sayang dan rasa diterima. Ini pada murid kita itu sangat dibutuhkan. Kadang anak kita atau murid dia berasal dari keluarga broken home ya. Berarti nanti di sekolah dia lampiaskan. Berarti ini apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi? Nih, kasih sayang dan rasa diterima. Berarti di sebagai guru nanti kita memiliki rasa kasih sayang terhadap anak. Berarti itu kebutuhan dasar anak yang harus kita penuhi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimanapun keadaan anak di sekolah, itulah yang harus kita terima di dalam pembelajaran. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi terhadap anak kita, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Apakah hanya kepada anak saja kita sebagai pendidik memiliki rasa kasih sayang? Tidak. Terhadap siapa Bapak Ibu? Bisa terhadap teman sejawat sebagai rekan kerja. Itu harus kita memiliki rasa kasih sayang. Kecuali yang jomblo ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin ya kurang rasa kasih sayangnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu penguasaan ya. Bagaimana kebutuhan dasar seorang anak itu harus kita penuhi penguasaannya. Kadang kan ada anak di dalam lokal itu dia itu suka usil, cerewet, MPO yang lebih apanya ya. Berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Berarti ini harus kita perhatikan. Bagaimana penguasaannya? Dia tuh ingin Bapak Ibu ya, kita perhatikan bahwa dia tuh punya kuasa di lokal itu. Begitu. Kita hargai dia sebagai penguasa. Apabila ini kita penuhi, mungkin anak itu nanti bisa ya istilahnya akan kita terapkan budaya positifnya. Tapi kalau kebutuhan dasar penguasaan ini tidak kita berikan kepada anak, kita biarkan aja anak itu di dalam lokal seperti itu, maka kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah pada anak seperti itu.
Kemudian yang keempat, kesenangan. Bapak Ibu, apakah perlu kita memberikan kesenangan kepada anak di dalam pembelajaran? Perlu tidak? Perlu, sangat perlu, ya. Proses pembelajaran apabila tidak ada kesenangan anak di sini, maka akan terjadi ketimpangan ataupun budaya positif tidak akan kita lakukan, itu tidak akan berjalan begitu. Kenapa? Anak itu butuh Bapak Ibu kesenangan di dalam lokal, ya. Jadi kita tidak hanya membuat peraturan melarang, tapi kebutuhan dasar anak untuk kesenangan itu harus kita berikan kepada anak. Kemudian yang terakhir ada freedom atau kebebasan. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau kita dulu mengajarkan paradigmanya kan bahwa guru itu mengajarnya harus menonton, ya. Jadi kita yang menjadi pusat istilahnya dalam pembelajaran. Tapi dalam paradigma baru tidak Bapak Ibu. Bahwa di sini anak mempunyai kebebasan, bahwa anak itulah yang menjadi dalam pembelajaran sebagai apa? Objeknya. Jadi pembelajaran berpusat pada anak. Disinilah Bapak Ibu, kebebasan anak ini dalam pembelajaran harus kita penuhi. Supaya apa? Supaya pembelajaran itu nanti juga menyenangkan bagi kita, begitu. Tidak harus bahwa anak, ya, tidak kita perhatikan dasar kebutuhan dasar manusianya ini, maka anak akan menjadi sebuah anak yang tidak diakui dalam kelompoknya, atau tidak bisa kita melakukan restitusi. Karena restitusi tadi kita mengembalikan anak dalam kelompoknya, diakui, dihargai, begitu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol seorang guru terhadap situasi sekolah, di dalam pembelajaran, di dalam menghadapi situasi sekolah tadi, ya. Disinilah posisi kontrol kita. Ayo, dalam 5 posisi ini kita berangsur-angsur Bapak Ibu, posisi kita akan berubah, ya. Tetapi berubahnya tidak dalam jangka waktu yang sebentar atau dalam jangka waktu pendek, tetapi kita membutuhkan waktu dalam jangka panjang. Ayo Bapak Ibu, guru berbuat dalam motivasi sekarang sebagai penghukum. Jujur, kita sebagai pendidik, sebagai guru, pernahkah kita dalam posisi sebagai penghukum? Pernah, ya. Saya sendiri pun juga seperti itu. Sebelum menemukan paradigma atau pembelajaran yang bisa merubah kita sebagai guru mendidik terhadap anak, yang mana nanti anak itu akan mengalami kenyamanan ataupun, ya, belajar dengan sesungguhnya dengan paradigma yang kita lakukan, seperti yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik itu bukan menuntut tapi menuntun. Sebenarnya Bapak Ibu, ya, anak kita itu sebenarnya sudah ada garis-garis samarnya, ya, ada bakat minatnya. Tidak ada anak yang bodoh, tetapi di sini tugas gurulah yang akan menebalkan garis-garis tersebut Bapak Ibu. Mau jadi apa anak itu nanti, seperti itu. Oke? Di sini penghukum, pasti kita pernah mengalaminya. Di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu sebagai penghukum, ya Bapak Ibu. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Sering kita lakukan seperti itu adalah bahwa posisi kita adalah sebagai
hukum. Kemudian hasilnya apa Bapak Ibu dengan yang kita berbuat atau berkata seperti itu? Maka murid itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, bisa juga terus berbohong demi hukuman tadi Bapak Ibu. Ya, anak itu akan menjadi seorang pembohong atau menghindari kesalahannya. Kemudian, apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Karena kita sering menghardik, menunjuk-nunjuk, mengatakan sebuah ancaman, maka siswa itu atau murid akan berpikir bahwa kita itu dalam dunia luar itu tidak berkualitas, begitu. Kemudian murid berkata, biarin saja, nanti juga marah-marah lagi, pasti akan seperti itu. Apabila murid melakukan kesalahan, pasti itu yang terpikir oleh anak. Pasti nanti ibu guru dan bapak guru itu kalau saya melakukan kesalahan, pasti dia akan marah-marah lagi. Seperti itu. Kemudian dampak pada murid apa? Dia akan mengulangi kesalahan. Jadi 5 posisi kontrol sebagai penghukum itu endingnya Bapak Ibu tidak akan baik atau efektif. Karena apa? Siswa atau murid akan mengulangi kesalahan, mengulangi lagi dan mengulangi lagi. Kemudian yang kedua, posisi kontrol kita sebagai pendidik adalah pembuat rasa bersalah. Ini masih dalam kategori menghindari hukuman ya. Kenapa? Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa sama kamu. Kemudian ini perbuatannya. Kemudian guru berkata juga, kamu seharusnya kamu sudah tahu bahwa ini salah, masih kamu lakukan itu juga. Ibu lelah sekali nak. Kemudian mengatakannya juga, ibu stres terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Begitu kan sering itu sebagai pendidik bahwa itu sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Nanti murid ini akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas bahwa nanti di sana itu maafkan saya, begitu. Jadi setelah berbuat kesalahan masih membuat rasa bersalah terhadap anak, pasti anak akan berkata, maafkan saya Bu, saya sudah membuat kesalahan, seperti itu. Misalnya anak tidak mau piket, kita panggil, pasti ujung-ujungnya nanti atau endingnya pasti anak akan berkata, maafkan saya Bu, berbagai alasan ini itu. Kemudian di sini apa akibatnya? Dampak pada murid jadi merasa rendah hati dari kesalahan tersebut karena guru sudah berbuat dan berkata sebagai pembuat merasa bersalah terhadap anak. Kemudian posisi kontrol, identitas berhasil atau suksesnya itu berasal dari luar. Itu kita sebagai pendidik bisa sebagai teman Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita sebagai teman terhadap anak tersebut, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian itu yang ibu kita buat ya. Kemudian kita berkata, ayolah lakukan demi ibu. Terus kemudian ada kita berkata, masa iya kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu? Seperti itu. Seolah-olah kita itu sebagai teman itu sebenarnya baik ya Bapak Ibu ya. Misalnya begini, kemarin anak ibu tidak membuat tugas di sekolah, kemudian kita tidak langsung memarahinya. Kita bukan dalam posisi penghukum ataupun dalam posisi pembuat rasa bersalah, tapi kita dalam posisi teman. Nah ibu tidak membuat tugas ya kemarin. Ya sudah, apakah kamu tidak kasihan nak? Orang tua kamu loh sudah menyekolahkan kamu bersusah payah. Itu yang kita katakan terhadap anak, itu adalah posisi kita sebagai teman. Tidak memarahi, tapi hanya kita
menganggap bahwa anak itu dengan melakukan kesalahan kita mencarikan solusinya, sebenarnya belum mencarikan solusi, tapi kita mengidentitasnya itu adalah sebagai teman dengan berkata seperti itu. Kemudian apa hasilnya? Anak itu akan ketergantungan. Jadi kalau seandainya tidak ada bapak ibu guru yang memberikan perkataan ataupun motivasi seperti itu, anak itu akan tergantungan. Kenapa? Karena anak itu akan merasa bahwa guru itu menganggap dirinya adalah sebagai teman, ya, bukan sebagai penghukum atau merasa bersalah seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kenapa? Dia tidak dimarahin, tidak dibuatnya rasa bersalah, tetapi di situ murid ini atau siswa dia akan merasa ketergantungan kepada guru. Kalau tidak ada guru yang memosisikan sebagai teman, maka dia akan kembali lagi untuk posisi kontrol terhadap guru lainnya. Bisa jadi dia mengarah ke penghukum atau sebagai merasa bersalah. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, ini tadi bapak ibu. Di anak itu dalam dunia berkualitasnya, ya, maka anak akan menganggap kita itu sebagai teman. Kenapa? Kita tidak marah lagi, tidak menghukumnya lagi, tidak membuat mereka merasa bersalah lagi. Ini pun juga dampak dari murid pada murid itu lemah, ibu bapak ibu, tidak mandiri dan masih tergantung kepada guru. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya, kita hanya sebagai pemantau, menghitung, ya, mengukur bagaimana anak dalam melakukan kesalahan, akan kita hitung atau kita ukur seperti itu. Kemudian kita akan berkata, anak bapak ibu tadi sudah melakukan kesalahan kan? Nah, apakah sudah peraturannya, apa peraturan yang anak ibu langgar? Seperti itu. Kalau mau nggak apa-apa. Kan harus 30 menit. Kemudian hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila dia diawasi. Jika tidak dipantau, tidak diawasi, maka anak akan mengulangi kesalahannya lagi dan lagi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi guru itu ya sebagai peraturan dan hukuman di dalam dunia berkualitas. Kenapa? Dia hanya memantau, kemudian mengawasi, kemudian dia akan menanyakan peraturan apa yang sudah kamu langgar. Nah itu sudah naik satu level dari tadi kita sebagai teman, kemudian jadi pemantau, sudah masuk satu level. Ini masih kontrol dari luar. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah begitu. Jadi ini sebagai pemantau, sebagai apanya, tidak mengulangi kesalahannya lagi. Berarti murid itu akan dia berkata berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Jadi untuk suatu penghargaan, maka dia anak-anak akan berkata, berapa lagi bu bintang yang harus saya peroleh untuk mengadakan penghargaan ini. Begitu bisa jadi. Kemudian juga berapa halaman yang harus saya tulis, begitu sebagai sebuah hukumannya melakukan kesalahan. Berapa lagi bu yang harus saya tulis sebagai hukumannya, seperti itu. Tapi ini Bapak Ibu, dampak pada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebenarnya Bapak Ibu, bahwa memberikan penghargaan terhadap siswa kita itu merupakan budaya yang tidak positif. Kenapa? Bagi anak yang merasa mempunyai kemampuan lebih, kita beri penghargaan, kita beri hadiah, ini positif. Tapi bagaimana dengan anak yang tidak
ataupun yang memiliki kemampuan yang kurang, maka dia akan berkata, ya dia akan merasa dirinya tidak akan pernah mendapatkan penghargaan itu. Jadi kita memberi penghargaan terhadap murid atau memberi hadiah itu adalah sesuatu budaya positif yang tidak akan menghasilkan yang tujuan yang baik, tapi malah istilahnya merasa yang tidak mendapatkan hadiah atau penghargaan itu akan merasa dirinya adalah tidak akan pernah mendapatkan itu. Jadi di sini kita sebagai pendidik walaupun sebagai pemantau menitik beratkan pada anak yang mendapatkan hadiah itu kurang baik Bapak Ibu. Ini bagaimana caranya? Ya boleh memberikan reward, tapi tidak hanya kepada anak yang berprestasi, tapi kita juga memberikan reward kepada anak yang misalnya dia kemampuannya kurang. Nah, kita apresiasi seperti itu. Ini adalah budaya positif dalam jangka waktu pendek, begitu. Kenapa? Karena tidak akan berlangsung lama bagi yang tidak pernah mendapatkan reward atau penghargaan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik memberikan penghargaan itu juga kurang baik terhadap anak dalam pembelajaran. Kenapa? Karena tidak hanya anak yang berprestasi yang harus kita berikan reward atau hadiah. Bapak Ibu, yang kontrol diri atau identitas yang berhasil atau sukses itu adalah kita sebagai manajer. Sebagai manajer itu bagaimana? Begini Bapak Ibu, misalnya anak kita membuat masalah. Kemarin ada di lokal saya Bapak Ibu, anak itu suka buang angin di dalam kelas. Jadi ini kemarin yang saya masukkan dalam kasus dalam sebuah restitusi. Jadi posisi kita sebagai identitas atau 5 posisi kontrol ini yang bagus sebagai manajer. Bagaimana? Kita tidak langsung marah-marah, tidak memberikan hukuman, tetapi pertama kita mengajukan pertanyaan. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Pasti kamu ada alasannya seperti itu. Kemudian apa yang kita yakini? Kita kan tadi sudah membuat keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ayo anak ibu, kamu tadi kan suka buang angin di dalam kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Yang pertama, tidak menghargai teman. Itu kita tanyakan keyakinan kelasnya. Kemudian menguatkan. Ya wajar nak, setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian kita akan sebagai manajer itu melakukannya. Bagaimana kita dapat memperbaiki anak tersebut. Nah, setelah kamu melakukan kesalahan, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Ya ibu, karena saya sering buang angin di dalam lokal, maka besok kalau saya terasa buang angin, saya mau keluar minta izin bu, supaya tidak mengganggu. Jadi kita tanya seperti itu bu. Kita identitas, kita tanya apa alasannya, dan bagaimana kita akan memberikan, bukan kita yang memberikan tindakan, tapi anak itu sendiri yang mencarikan solusinya. Jadi begini, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Murid berkata, inilah dia mencari solusinya sendiri di sini intinya. Kemudian dampak pada murid, maka akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya, begitu Bapak Ibu. Dan setelah mempelajari 5 posisi kontrol, posisi kita saat ini berada di mana Bapak Ibu? Masih level berapa? Ayo. Masih level 1 kah sebagai penghukum? Ya? Atau sebagai pembuat rasa bersalah? Tergantung situasi. Nah, kemudian ada sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ya Bapak Ibu, ya. Kita sebagai guru ini setelah kita tahu nanti setelah
setelah mempelajari ini budaya positif 5 posisi kontrol, kita sama-sama ya menerapkan budaya positif, kita berangsur-angsur Bapak Ibu menaiki level ini. Tidak harus kita dari penghukum langsung ke manajer, tidak bisa. Kenapa? Kita butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Karena kita harus mengontrol diri kita sendiri tadi Bapak Ibu. Ya, kita menaikkan level kita dari penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer terhadap anak, itu butuh waktu Bapak Ibu, butuh proses. Jadi tidak hanya kita langsung berubah. Wah, setelah saya dijelaskan oleh Bu Rati tentang 5 posisi kontrol, maka saya harus lompat posisi saya ke manajer. Bukan seperti itu ya. Mari kita sama-sama berangsur-angsur atau merubah kita sebagai pendidik dari penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, ke teman, kita sebagai teman, pemantau dan sebagai manajer. Oke Bapak Ibu. Ya, ada sebuah pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol itu kita sebagai apa Bapak Ibu? Pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali sama kamu nak. Ya, seringkali kamu tidak membuat tugas. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah lagi, membuat masalah lagi. Berarti posisi kita sebagai siapa yang mengatakannya? Sebagai penghukum. Kemudian, ayo nak, lakukan demi Bapak Ibu. Apa nak kasihan? Seperti kita melakukan ANBK misalnya ya. Ayo nak, ANBK itu soalnya dibaca dengan baik-baik. Nanti kalau nilainya tidak tinggi ataupun tidak mencapai KKM, nanti Bapak loh dimarahin sama Bapak Kepala Sekolah. Nah seperti itu contohnya. Ya Bapak Ibu ya, itu adalah sebagai teman. Bisa. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini tadi ada yang 5 posisi kontrol yang tadi ya Bapak Ibu ya. Itu adalah sebagai apa Bapak Ibu? Pemantau. Berapa lagi stiker yang mau saya dapatkan? Berapa lagi bintang yang mau saya dapatkan Bapak Ibu? Nah, jika saya sudah melakukan peraturan ini. Tapi kalau jika saya tidak melakukan peraturan ini, berapa halaman yang harus saya tulis? Apa hukuman yang harus saya lakukan? Itu adalah sebagai manajer. Ya, sebagai manajer, bukan sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, bagaimana nak kamu bisa menyelesaikan ini? Contoh kembali lagi kita soal ANBK tadi. Nah, supaya kita mendapatkan nilai yang bagus, nanti sekolah kita juga nilainya bagus. Oke? Nah, itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah juga sebagai penghukum. Bapak Ibu, di sini adalah sebagai restitusi ini yang saya sebutkan sebuah kasus tadi. Bahwa restitusi ini kita dapat mengidentifikasi masalah, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi apa, kemudian setiap orang pasti melakukan kesalahan, itu menstabilkan masalah yang pertama kita lakukan. Oke Bapak Ibu, menstabilkan masalah. Ini sudah saya contohkan bahwa sebuah kasus. Oke, yang kedua validasi kebutuhan yang sudah saya terapkan di kasus tadi juga seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggarnya Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kita menerapkan budaya positif. Mudah-mudahan ya setelah kita mendapatkan ilmu kita sebagai seorang pendidik, mungkin di sini kita akan bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya ucapkan semoga Bapak Ibu mendapatkan balasan atas apa yang sudah Ibu lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu selalu diberikan rezeki dan kesehatan. Amin. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjadi orang